Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di acara yang sama, di dalam acara Dia. Kita akan meneruskan perjalanan panjang kita, yaitu belajar dan merenungkan apa saja perkataan Yesus yang diucapkan Yesus sendiri melalui peristiwa-peristiwa dalam pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di tanah Palestina, Israel, 2000 tahun yang lampau. Dan pada episode hari ini, saya akan menyajikan sebuah tema. Tema ini saya ambil atau saya kutip dari perkataan Yesus sendiri, yang bunyinya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kata-kata Yesus ini terungkap di dalam satu peristiwa yang dilaporkan dengan jelas oleh 3 dari 4 penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Anda bisa membacanya dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Markus 1 ayat 40 sampai 45 dan Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Namun yang akan saya bacakan untuk Anda pada hari ini saya hanya ambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Ini yang ditulis oleh Matius, salah seorang dari 12 murid Yesus yang merupakan penulis kitab Injil Matius. Dia menulis demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Lalu sujud menyembah dia, Yesus, dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, hanya 4 ayat. Nah, kawan dan kerabat, setelah melalui sejumlah episode yang lalu, dari episode ke episode kita membahas atau kita belajar dan merenungkan apa saja perkataan Yesus dalam satu khotbah Yesus yang panjang sekali, yang disebut atau dikenal dengan nama khotbah Yesus di bukit atau khotbah di bukit. Karena Yesus melakukan hal ini atau berkhotbah di satu tempat di atas sebuah bukit yang tidak disebutkan namanya di Galilea. Pada waktu itu 2000 tahun yang lampau. Nah, kita sudah menyelesaikan semuanya. Jadi khotbah Yesus di bukit ini sudah selesai. Nah, jadi peristiwa ini, kalau peristiwa khotbah di bukit itu saja sudah tutup, ya. Jadi acara yang besar itu sudah selesai. Orang sudah dengar semua khotbah yang dicatat oleh Matius dalam 3 pasal dari kitab Injilnya, pasal 5, 6, dan 7. Dan orang-orang sudah harus bubar, sudah harus selesai. Yesus pun juga dan murid-muridnya mulai turun ke lereng gunung atau lereng bukit itu, ya tidak lagi di atas bukit. Nah, tapi kemudian dalam waktu begitu cepat terjadi ada peristiwa yang lain. Jadi ada orang banyak, ya, sebagai audiens pada waktu itu kita selalu ingat itu ada sejumlah orang yang kita tidak bisa tahu berapa jumlahnya yang merupakan audiens, juga 12 murid Yesus, ya sama-sama sudah turun ke bawah. Tapi rupanya ada sejumlah orang dari audiens waktu itu yang tidak mau pulang. Atau barangkali semua, kita tidak tahu persis. Jadi mereka masih saja ingin melihat Yesus, mendengarkan Yesus, mau menyaksikan apa lagi yang Yesus akan buat.
Tapi juga dicatat bahwa ada juga orang-orang baru, orang-orang yang datang dari berbagai tempat lainnya yang menemui Yesus. Memang kemanapun Yesus pergi dalam masa pelayanannya selama 3 tahun ini masih di wilayah Galilea, di Israel Utara. Kemana saja Yesus pergi, sudah pasti orang berusaha berjuang untuk bagaimana bertemu dengan dia. Untuk mendengarkan dia, untuk disembuhkan dari berbagai macam penyakit, untuk dapat kelepasan dari cengkraman atau kerasukan roh jahat dan lain-lain. Jadi Yesus turun dari bukit itu, masih bersama murid-muridnya, bersama sejumlah orang yang merupakan audiens dalam hal khotbah di bukit itu, datang lagi orang-orang lain. Tapi yang menarik ini, pada saat itu ada seorang kusta. Tidak tahu dari mana dia datang, ya. Orang kusta di Israel itu punya aturan yang sangat ketat. Mereka harus diisolasi. Mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat siapapun, bahkan keluarga mereka pun tidak boleh. Jadi orang-orang kusta itu menjadi satu komunitas kecil yang terisolasi. Mereka tidak boleh bergaul dengan siapapun. Jadi aturannya ketat sekali. Kalau mereka jalan misalnya mau mencari makan atau apa itu, dia harus hati-hati jangan sampai bertemu orang. Orang juga pasti tidak mau bertemu dengan mereka. Dan mereka juga harus pakai pakaian yang sangat compang-camping ya, sebagai tanda. Dan mereka berteriak-teriak kasih tahu, memperkenalkan diri sebagai orang kusta, semacam begitu. Jadi dicegah pada waktu itu supaya jangan sampai terjadi kejangkitan. Bukan cuma itu, tapi orang kusta juga pada pandangan orang Yahudi, agama Yahudi pada saat itu adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang mengalami kutuk. Jadi jangan sampai kutuk itu juga bukan saja penyakitnya yang berjangkit, tapi kutuknya juga berjangkit. Jadi kasihan sekali mereka ini. Nah jadi heran sekali bagaimana orang ini bisa datang bertemu Yesus. Sudah pasti dia datang sendirian. Siapa yang mau membawa dia? Keluarga tidak boleh, teman tidak boleh, siapapun tidak boleh. Jadi dia berjuang sendirian dalam keadaan sakit payah semacam itu. Jadi dia berusaha mencari Yesus. Entah dari mana dia sudah mendengarkan Yesus selesai, dia mencari momen yang paling tepat. Ya. Pada waktu khotbah di bukit, dia nggak mau ganggu. Sudah selesai, orang sudah usai khotbah itu, sudah turun, baru dia berjuang mencuri-curi kesempatan di waktu sebelum Yesus memulai sesuatu yang lain. Dia berjuang untuk mendapatkan Yesus. Rupanya sulit untuk dicegah karena orang juga tahu, tidak mau dekat dengan dia, kemungkinan besar seperti itu. Akhirnya dia berhasil untuk bertemu Yesus seorang diri. Nah, disinilah baru yang tadi kita baca, dia langsung saja datang kepada Yesus dan dia katakan sambil dia sujud menyembah Yesus ya, bersujud menyembah di depan Yesus, dia katakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ada satu keyakinan bahwa Tuhan dapat mentahirkan dia, menyembuhkan dia ya. Hanya dia tahu bahwa kalau Tuhan mau, kalau Yesus mau, itu saja yang dia lihat. Kalau Yesus mau, maka Yesus akan mentahirkan dia, dapat mentahirkan dia. Lalu kita tahu bahwa dari cerita tadi, Yesus tidak tunggu lama-lama. Dia sudah melihat imannya, perjuangannya, dan tekadnya yang begitu suci, begitu luar biasa dalam penderitaan semacam itu. Langsung saja Yesus jamah dia. Gak boleh ini sebenarnya. Kalau peraturan agama Yahudi nggak boleh itu untuk menjamah orang ini. Dekat saja nggak boleh kok. Tapi Yesus tidak menjauh dari dia. Yesus tidak menghindarkan diri dari orang kusta ini. Dia malah menyambutnya, dia menjamahnya. Dan langsung Yesus katakan, "Aku mau, maka jadilah engkau tahir." Dengan kata-kata lain, "Aku mau, sekarang sembuhlah." Begitu kira-kira. Nah itu yang terjadi. Nah memang para penulis kitab Injil tidak bercerita lebih jauh lagi tentang apa yang terjadi setelah itu. Apakah ada orang-orang Farisi di situ, bagaimana pandangan mereka? Ya memang ada orang Farisi, tetapi bagaimana pandangan mereka itu tidak dilukiskan atau tidak diceritakan. Bagaimana respons orang-orang yang lain, apakah semua orang pada itu sudah tahu ini orang kusta lalu mereka semua menghindar sehingga tinggal Yesus dan orang kusta ini sendiri? Bisa digambarkan, bisa dibayangkan seperti itu. Karena siapapun takut terhadap orang kusta. Jadi dia mendapatkan kesempatan yang begitu istimewa. Bukan saja bisa menemui Yesus, tapi juga mendapatkan
kesembuhan dari Yesus. Sedangkan orang-orang lain ya tidak tahu, mereka mungkin tunggu nanti bagian yang berikutnya. Nanti bagaimana mungkin ada orang sakit yang lain yang mau disembuhkan dan lain-lain. Nah, jadi dia punya satu keyakinan yang kuat. Dia datang kepada satu orang yang namanya Yesus, yang pasti dia juga sudah mengenal atau sudah mendengar tentang pribadi ini, pemuda ini. Mungkin juga dia sudah sempat tahu ini adalah anak seorang tukang kayu berasal dari Nazaret. Ini pemuda dari Nazaret, orang Galilea dan seterusnya. Mungkin dia sudah tahu itu. Dan dia sudah dengar banyak cerita tentang Yesus melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang lain, melepaskan orang dari kuasa-kuasa roh jahat. Jadi imannya begitu kuat. Jadi dia datang dengan satu kepastian. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Dan saya tadi katakan bahwa saya membuat tema dengan mengutip kata-kata Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Jadi dalam bahasa Indonesia kita lihat ke sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kata saja. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dengan begitu Yesus menjamah, sembuhlah dia. Nah, ini yang menjadi tema. Nah, sekarang kita coba pelajari dari cerita singkat ini. Makna apa dan pesan apa yang bisa kita dapatkan dari kata-kata Yesus semacam ini atau dari peristiwa ini. Yang pertama, Yesus begitu, yang kita tahu di sini, Yesus begitu menghargai keselamatan orang. Tidak peduli orang itu siapa. Bukan saja pejabat-pejabat, bukan saja orang-orang pintar, bukan saja ahli Taurat, bukan saja imam-imam atau siapapun yang lain. Bukan orang-orang pada level semacam itu saja yang Yesus hargai. Dia menghargai dan menganggap mulia semua manusia ciptaan Dia, ciptaan Allah Bapa. Jadi orang-orang yang sehat, yang pada golongan yang paling rendah sekalipun, orang yang pada strata sosial paling rendah, orang yang pada strata ekonomi sangat rendah, katakanlah orang miskin, orang yang sakit berat, orang yang terkucilkan, yang terisolasi, yang diputuskan hubungannya dari masyarakat atau dari keluarga atau dari siapapun, orang-orang ini juga berharga di mata Yesus. Maka dia menghargai keselamatan orang, dia mempedulikan kependeritaan orang, dan inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan di sini. Jadi apalagi ya seperti orang kusta ini, orang yang sudah bakal tidak akan sembuh. Dia hanya tunggu saja waktunya dia akan mati. Dan karena tidak bisa disembuhkan lagi, ya tunggu saja waktunya. Dan orang ini sangat menderita. Nah, jadi apa yang kita pelajari atau pesan yang kita lihat di sini dari Yesus dan kata-kata Yesus ini adalah dia menghargai setiap orang yang seperti ini, ya, yang sudah sangat rendah, sangat-sangat rendah, yang hanya menunggu kematian menjemput dia. Tapi Yesus menghargai. Ini pesan yang paling penting bagi kita, yang kalau kita mau menjadi murid-murid Kristus, apalagi kalau kita menjadi pelayan-pelayan Kristus atau hamba Kristus. Hal yang kedua yang kita pelajari dari cerita yang singkat dan menarik ini. Kita lihat di sini bahwa Yesus sangat memperhatikan dan menyambut siapa saja yang tidak berdaya sama sekali. Nah, tadi kita lihat orang yang terkucilkan, ya. Orang kusta ini dia terkucilkan, sudah tidak dihargai, ya, tapi dia butuh keselamatan. Ya, keselamatan fisik dan juga keselamatan jiwa. Dia memperhatikan orang yang membutuhkan keselamatan. Sekarang kita melihat di sini bahwa Yesus memperhatikan dan menyambut siapa saja yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya. Jadi ada fokus Yesus pada orang-orang yang tidak berdaya. Ini yang dilihat pada orang ini. Bayangkan orang itu mau apa lagi? Siapa lagi yang diharapkan? Sudah nggak berdaya. Dia tunggu mati saja. Yang ketiga yang kita lihat di sini bahwa Yesus melakukan mujizat dalam hal menjawab permintaan orang yang sekalipun orang itu tidak dikenal. Ya, Yesus tidak secara manusia, memang Yesus tidak kenal dia secara manusia. Jadi orang yang tidak dikenal ini, tetapi dia datang dengan sungguh-sungguh percaya dan beriman secara total. Jadi orang yang belum pernah bertemu dengan Yesus,
orang yang memang sudah terkucilkan, tapi orang yang seperti ini, yang pada level paling rendah ini, dia percaya bahwa di dalam Yesus dia akan menemukan keselamatan. Dia akan mendapatkan kesembuhan. Dia akan mendapatkan penanganan atas semua persoalan hidupnya. Orang ini diperhatikan oleh Yesus. Lagi-lagi saya ulangi, yang pertama Yesus memandang orang yang membutuhkan dia. Yang kedua Yesus memandang orang yang tidak berdaya sama sekali, yang menderita, yang tidak mungkin tertolong lagi. Dan yang ketiga, orang yang tadi ini yang membutuhkan Yesus, yang tidak berdaya ini adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya 100% lengkap secara total kepada Yesus. Dia tidak punya harapan yang lain kecuali datang kepada Yesus. Ini 3 hal diperhatikan Yesus. Maka Yesus tidak lagi banyak ini. Langsung menjamah dia, jadilah engkau tahir. Nah, kerabat dan kawan-kawan sekalian, Yesus katakan, aku mau jadilah engkau tahir. Demikianlah kata Yesus, 5 kata itu tadi, kepada orang yang sakit kusta itu. Kata kuncinya adalah Yesus mau. Nah, ini yang dikatakan oleh orang tadi. Kalau Tuhan mau. Yesus mau. Atau dengan kata lain, kehendak Yesus. Ini kata kuncinya. Perubahan pun segera terjadi seketika itu juga atas si sakit yang hanya oleh kuasa dan perintah Yesus dia mengalami kesembuhan. Tapi kalau kita bertanya misalnya, mengapa Yesus mau? Mengapa Yesus mau? Jawabnya adalah singkat. Karena ada seorang penderita yang mengemis pertolongan Tuhan. Ia datang dengan penuh perjuangan, dengan iman dan keyakinannya yang teguh akan belas kasihan dan kuasa Yesus. Inilah kuncinya. Datang dalam keadaan tidak berdaya sebagai seorang pengemis, akan belas kasihan Yesus, akan kuasa Yesus untuk menolong mengatasi persoalan yang tidak bisa lagi diatasi oleh manusia atau oleh siapapun. Lalu dengan percaya penuh kepada Tuhan. Ini saja. Hidup beriman seperti ini. Kita bisa mencontohi orang kusta ini. Saya hanya bisa menyampaikan ini kepada Anda dan kiranya mendapatkan atau membawa satu pelajaran baru barangkali buat kita semua dan menjadi bahan renungan untuk kehidupan kerohanian kita sekalian. Dan saya yakin bahwa kita semua membutuhkan belas kasihan Yesus, membutuhkan Yesus yang berkuasa itu untuk memimpin hidup kita, untuk membimbing kita, untuk memelihara kita dalam kehidupan melalui situasi apapun juga. Demikianlah apa yang bisa kita dapatkan sebagai sentuhan surgawi buat kita masing-masing untuk Anda. Dan saya harus mengundurkan diri untuk berjumpa lagi dengan Anda di episode berikutnya di dalam acara dia. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.